Siswati dengan Pak Fatur. Siapa? Siapa? Baik, Bu Siswati. Izin untuk kesempatan ini, Bu Siswati mau sebagai coach dulu atau sebagai coach? Saya sebagai coach dulu lah, Pak. Sebagai coach dulu. Ya. Baik, kalau sebagai coach dulu, apa perlu kita ini, sampaikan analogi permasalahannya? Sama kan, Pak? Ilustrasi masalahnya kasusnya sama kan dengan kemarin? Masih sama. Masih sama. Ya, langsung aja kalau gitu, Pak. Langsung saja. Kalau lihat contoh-contohnya itu gitu tuh, kalau lihat contoh-contohnya udah langsung kayak kita curhat gitu sih kayaknya. Jadi Ibu ini sebagai coach dulu ya? Ya, saya juga baru buka ini tadi kiriman Pak Fatur. Tak lihat dulu. Oh, gitu. Baik, Bu Siswati, kita mulai saja, Bu Siswati. Sebentar, Pak. 2 menit. Ya. 2 menit. Gimana Bu Siswati, udah siap? Halo Bu Siswati, suaranya nggak kedengeran Bu? Oh ya lupa, ya. Ya udah kita mulai, nanti kalau ada yang kurang pas ini ya bisa diulang nggak? Bisa. Tapi kan gini, kita mengingat waktu Bu. Mengingat Ya, waktu bismillah, kita. mudah-mudahan sekali jadi, mudah-mudahan. Saya takut nggak maksimal sih. Ya, bismillah sajalah. Yang penting kita sudah melaksanakan tugas. Ya, siap. Yuk, bismillah ya Pak ya. Udah direkam kan ini? Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Fatur. Boleh saya minta waktunya sebentar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Siswati, ada yang perlu saya bantu? Ya, saya mau bercerita nih Pak Fatur tentang yang saya alami tadi pas kegiatan supervisi oleh pengawas. Apa yang mau Ibu ceritakan tentang kejadian tadi? Jadi gini Pak Fatur, tadi itu kan saya ada kegiatan supervisi. Kemudian
saya mendapatkan, informasi dari kepala sekolah bahwasanya pengawas itu bercerita nih kepada kepala sekolah bahwa beliau itu merasa kecewa gitu ya ketika, melihat saya mengajar itu tanpa buku teks Pak Fatur. Jadi, ketika beliau mengingatkan gitu ya, beliau mengingatkan saya untuk memanfaatkan sumber-sumber belajar, yang beraneka ragam, salah satunya itu buku teks gitu ya Pak, tapi, saya memilih untuk tidak menggunakan buku teks begitu Pak. Jadi, kayaknya pengawasnya itu agak sedikit tersinggung gitu Pak dengan saya gitu Pak. Oh begitu Bu. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks? Ya, jadi saya itu kan udah puluhan tahun nih Pak ngajar. Jadi materinya itu aja Pak. Jadi ya saya merasa walaupun saya tidak menggunakan buku teks ya saya merasa tetap bisa gitu Pak mengikuti ataupun memberikan materi kepada peserta didik saya gitu Pak. Apa kelebihan yang Ibu rasakan tidak menggunakan buku teks? Ya saya merasa lebih bebas aja gitu Pak. Ketika saya menyampaikan materi, kemudian hal tersebut menurut saya sih sebagai salah satu bentuk implementasi merdeka mengajar ya Pak, kalau menurut saya sih. Kalau boleh tahu, pada saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar yang lain, apa yang Ibu rasakan? Ya, kalau saya biasanya menggunakan sumber belajar dari internet, Pak. Juga bisa dari YouTube, video dari YouTube, kemudian juga artikel-artikel seperti itu, Pak. Biasanya kalau untuk anak-anak. Menurut Ibu, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi siswa pada saat proses kegiatan pembelajaran? Sebenarnya tidak juga sih, Pak. Dengan menggunakan buku teks ya bisa saja sih menambah sumber belajar untuk peserta didik. Jadi ya nggak ada masalah sih, nggak mengganggu siswa dalam mengeksplorasi materi sih kalau menurut saya sih nggak ada masalah gitu Pak. Jadi saya sangat setuju dengan Ibu. Semua bisa kita jadikan sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan sebagai referensi itu semakin baik untuk kegiatan proses belajar anak, apalagi untuk eksplorasi siswa. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Rencananya mungkin yang pertama saya mau menghadap kepala sekolah dulu Pak. Ya mungkin saya mau menyampaikan permohonan maaf ya Pak. Mungkin sikap saya saat disupervisi kurang berkenan gitu Pak. Gitu ya Pak ya di depan pengawas. Kemudian kalau bisa ya saya ingin ketemu juga Pak dengan pengawas gitu Pak. Jadi sekalian saya biar bisa menyelesaikan gitu, memperterang gitu ya, biar tidak ada mispersepsi atau miskomunikasi Pak, seperti itu. Pingin biar jadi terang gitu Pak. Ya saya juga jadinya enak gitu Pak kalau sudah ketemu dengan pengawas seperti itu. Apa yang akan Ibu sampaikan kepada pengawas nanti? Ya, saya akan menyampaikan ke beliau bahwasanya tidak masalah menggunakan sumber belajar berupa buku teks karena buku teks juga tidak bermasalah ya dengan bagaimana peserta didik itu mengeksplorasi materi itu nggak ada masalah gitu ketika saya menggunakan buku teks juga. Bahkan bisa lebih memperkaya gitu sumber belajar mereka. Seperti itu, Pak. Bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan itu rencana yang sangat berhasil dan lancar. Apa komitmen Ibu terhadap rencana yang akan Ibu lakukan ini? Komitmen saya yang ingin saya lakukan ke depannya, saya akan berusaha menggunakan sumber belajar yang beragam, Pak. Karena saya rasa itu akan memfasilitasi peserta didik agar memperoleh kemerdekaan dalam belajar gitu Pak. Mereka bisa memilih mana sumber-sumber belajar yang mereka sukai seperti itu. Bisa buku teks, ada juga yang suka pakai video gitu, ada yang suka pakai
gambar menggunakan gambar, seperti itu, Pak. Wah, bagus sekali, Bu. Saya sangat mendukung dan mudah-mudahan rencana Ibu ini berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan dan permasalahan Ibu dengan pengawas nanti ya mudah-mudahan tidak berkepanjangan, bisa diselesaikan. Amin. Ya, Amin. saya sangat setuju sekali, sangat bagus sekali. Saya mendukung sekali dengan rencana Ibu. Siap Pak Fatur. Terima kasih banyak Pak Fatur sudah mendengarkan sharing saya. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang bisa selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Pak Fatur. Sekali lagi terima kasih Amin, amin, banyak amin, amin. sudah membantu Amin. saya Ya, menjadi lebih plong gitu sekarang ini. Ya, ya. Mudah-mudahan Ibu sukses dengan rencana Ibu dan permasalahan Ibu bisa diselesaikan. Amin. Harapan kita Amin. sama-sama bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh siswa kita. Itu saja Amin, mungkin amin, Bu amin. Ya, sukses Wiswati, ya Pak ada Fatur. Makasih lagi? banyak. Saya Ya, permisi. siap, 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 siap. Ya, sama-sama Ibu. Ya. Luar biasa Bu. Mohon maaf ya Pak. Soalnya Nggak coachingnya apa-apa. curhatnya banyak sih Pak. Yang pastinya gini, kita kan gini loh Bu. Kita tidak perlu berpanjang lebar, tapi fokus pada permasalahan, gitu. Karena kan kita kan acuannya kepada Tirta tadi itu, tujuan, identifikasi masalah, udah gitu rencana, tanggung jawab, sudah seperti itu. Iya. Of the all ini Siap. bagus semua Bu. Kalau menurut saya semuanya udah luar biasa sekali. Oke. Sekarang bagian saya Bu. Sebagai Kita persiapan coach untuk ya Bu. selanjutnya ya Pak ya. Iya. Oke. Sebagai coach ya Bu, sayanya sekarang Ibu sebagai coach. Ya Pak, tunggu sebentar Pak. 2 menit Pak, saya bernapas dulu. Siap, siap, siap. Saya tunggu Bu. Saya tunggu. Saya tunggu. Bu Siswati sebagai coach ya Bu. Sebagai ini Bu. Sebagai Iya Pak, saya sebagai coach. Bismillah ya Pak ya. Bismillah. Oke, siap Pak Fatur. Oke. Halo Pak Fatur. mohon maaf. Kok ini Gimana? jaringan Bu, maaf. Oke. Jaringannya Bu, maaf sebentar. Jangan sebentar Pak. Jaringannya masalah. Saya coba lagi bergabung ya Bu. Siap Pak. Ini jaringan bermasalah. Tiba-tiba down. Koneksi jaringan Anda Iya terputus. Pak, ditunggu Pak, sabar Pak. Tunggu sebentar ya Bu. Siap Pak Fatur.
Sinyalnya tiba-tiba putus. Siap Pak Fatur. Ya, sinyalnya tiba-tiba putus tadi. Kurang tahu juga kok. Iya. Mungkin lagi down ya. Lagi down akhirnya seperti ini. Baik Ibu, sekarang saya yang sebagai Kuci, Ibu Siap. sebagai coach. Mohon dibantu Aduh, ya ini Pak. Pak Fatur yang curhat ini, yang curhat sama saya nih. Iya kan? Siap, siap. Ya, Sebenarnya siap. perannya kalau di sini malah banyak yang koci ya Pak ya sebenarnya. Pada Sebenarnya. waktu kita jadi koci yang banyak ini. Hmm. Oke, kita mulai. Siap, Siap? Bu, siap. Ya. Oke. Halo Pak Fatur, Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Sehat ya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bu, sehat. Gimana Ibu kabarnya juga? Alhamdulillah sehat juga. Ada apa nih Pak sebenarnya? Ada apa tujuannya? Kok malam-malam gamit ini ada apa? Izin waktunya, Bu. Jadi begini, Bu. Saya merasa tidak nyaman dengan sikap kepala sekolah tadi siang pada saat rapat. Kelihatannya raut mukanya itu tidak happy. Padahal saya sangat perlu dengan beliau karena saya perlu tanda tangan beliau. Karena beliau seperti itu, saya ragu mau bertemu dengan beliau. Oh, jadi gitu. Hmm. Menurut Pak Fatur nih, kira-kira kenapa ya Pak kepala sekolah itu bersikap seperti itu? Jadi saya dapat informasi dari kawan-kawan guru, beliau itu kesal dengan kondisi kegiatan pembelajaran akhir-akhir ini karena banyak guru yang izin. Kalaupun ada guru, tetapi guru-guru tersebut tidak masuk kelas, hanya memberikan tugas saja. Mereka banyak yang di ruang guru. Jadi seperti itu Bu kondisinya, kata informasi Oh, yang saya dapatkan dari guru-guru. iya, baik, baik. Oh, jadi kepala sekolah sebenarnya sedang ada masalah gitu ya Pak ya? Iya. Iya Bu. Jadi Pak Fatur ini merasa kurang nyaman gitu ya Pak ya dengan sikap kepala Mm-mm. sekolah gitu ya. Yang mana Mm-mm. Pak Fatur ini merasa kesalahan itu bukan dari Pak Fatur gitu ya kira-kira ya Pak ya. Mm-mm. Jadi Mm-mm. saya pengen tahu nih Pak Fatur, Pak Fatur ini merasa kurang nyaman gitu. Kalau saya ambil skala 1 sampai 10 nih, Mm-mm. kira-kira apa namanya ketidaknyamanan Pak Fatur itu ada pada skala berapa nih Pak? Kira-kira level 5 lah Bu. Oke, baik. Terus, Pak Fatur ingin nggak kira-kira, apa ya, menaikkan gitu, skala dari 5 itu kira-kira mau dinaikkan jadi berapa itu agar Pak Fatur itu ngerasa lebih baik gitu, lebih nyaman gitu, Pak? Ya menurut saya kira-kira perasaan saya nyaman itu ya mungkin levelnya antara 7 atau 8 lah Bu. Ya dengan Iya, kondisi seperti itu, dengan kondisi saya nyaman, mungkin saya bisa merasa lebih baik atau bisa ketemu dengan beliau, dengan kepala sekolah. baik, baik. Jadi saya paham ya Pak ya dengan, keadaan Hmm. Pak Fatur, dengan kondisi Pak Fatur yang seperti itu. Hmm. Jadi kira-kira nih, menurut Pak Fatur, hal apa sih yang bisa menenangkan Pak Fatur gitu, agar bisa, apa namanya, eee, tetap nyaman gitu ya, ketika Pak Fatur menghadap kepala sekolah? Ya mungkin saya akan melakukan kegiatan stop. Yaitunya stop ini dari berhenti, terus tarik napas dalam-dalam, terus Mhm, amati. Amati itu artinya kondisi atau situasi dengan kepala sekolah sendiri. Terus kalau memang kondisi kepala sekolah sendiri ya bersahabat dengan kondisinya atau memberikan energi positif, mungkin saya akan lanjutkan untuk menemui beliau. Ya dengan memunculkan tingkat kenyamanan saya itu, ya perasaan saya akan lebih tenang, pikiran akan lebih jernih dan sikap saya lebih positif lagi. Seperti itu. baik, baik, baik. Jadi apa nih komitmen dari Bapak, untuk melakukan rencana Pak Fatur ini nih? Ya saya akan berusaha
melakukan hal ini sehingga akan memunculkan kesadaran penuh atau mindfulness yang tinggi terhadap kesadaran saya sebagai kompetensi sosial dan emosional dasar diri saya sebagai manusia. Oke, mantap Pak. Jadi selamat Pak Fatur. Semoga apa yang direncanakan, apa yang menjadi komitmen Pak Fatur bisa direalisasikan dengan baik. Kemudian besok nih saya tunggu nih informasinya. Ketika Pak Fatur sudah melakukan rencana aksinya, melakukan komitmennya, saya ingin tahu nih perasaan Pak Fatur seperti apa. Ya, seperti itu ya Pak Fatur. Siap Ibu. Terima kasih banyak ya Bu, sudah menjadi pendengar yang baik untuk saya, sehingga saya sudah menjadi pemikiran saya sudah menjadi tercerahkan ketika berbicara dengan Ibu. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama Pak Fatur. Semangat Pak Fatur. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Baik Bu. Sekarang apa lagi nih? Sekarang pengen putar ulang videonya, tapi nggak bisa. Kalau salah kan kalau salah kan bisa diulang. Selanjutnya kan kalau dari instruksi dari Pak Sapri kita membuat refleksi. Nah sekarang untuk untuk kucing pertama ini saya cenderung lebih bagus ini kucingnya baik. Cuman untuk yang kucing saya ini gimana Bu? Pendapat Ibu sendiri? Sebenarnya kayak gini loh Pak, kalau yang Pak Fatur kan ngisi di coach itu kan. Nah, bukannya ngisi perasaannya Pak Fatur gimana tuh setelah di coaching gitu, setelah di coaching. Saya coba cek dulu. Yang pertama itu memang sebenarnya. Apa saya menilai Pak? Apa saya harus menilai? Iya, pertama kan perasaan kita setelah di kucing ini gimana? Lapang ya, itu jawaban dari coach ya Pak. Ya kalau memang itu terjadi dengan situasi yang sebenarnya, mungkin kalau kita menempatkan itu, ya saya yakin sebagai si coach itu akan merasa lapang, Bu. Merasa lapang gitu. Seperti itu sih. Ya. Refleksi itu justru kita Pak sebagai coach Pak, apa yang sudah berjalan. Saya ngerasanya ya belum maksimal sih Pak ketika saya jadi coach. Saya pribadi sih kalau menurut saya sih kalau sebagai coach Ibu sudah luar biasa. Karena gini Bu, ketika kita memang ya seperti ini, bukan situasional atau kenyataannya atau realitanya, ini kadang-kadang lebih mengalir begitu saja gitu, bisa kita selesaikan. Tetapi kalau kita dibuat seperti tugas seperti ini, memang agak kayaknya ada yang ini ya Pak, kurang lepas gitu ya Pak ya. Iya. Kenapa? Karena karena takut salah. Ya, itu takut dia. Salah. Berbeda kalau kita menyelesaikan atau coaching dengan kawan dengan kondisi sebenarnya, kita akan lepas gitu loh. Lepas untuk memberikan solusi atau menjadi pendengar baik. Berbeda ketika seperti ini gitu loh Bu. Iya. Kalau menurut Pak Fatur nih metode coaching ini apa ya salah satu metode ataupun pendekatan yang diambil oleh ini ya segitiga restitusi itu ya Pak ya? Iya. Itu modelnya kayak gini juga kan? Iya. Menstabilkan identitas, memvalidkan identitas, udah gitu meyakinkan identitas kita. Kayaknya prinsipnya prinsip coaching juga itu ya Pak ya? Kalau tidak salah, takutnya saya salah. Di sini kan ada Mas Afrizal, nanti saya disalahkan. Mirip-mirip gitu Pak kayaknya. Terus gimana nih informasinya nih, Mas Afrizal? Mohon izin. Belum mungkin Pak, belum selesai yang lain. Oh gitu. Apa yang sudah berjalan dengan baik,
selama percakapan, apa yang sudah berjalan dengan baik ya Pak? Yaudah kita ini aja lah, diskusi ini aja Pak. Yang sudah Itunya, berjalan Bu, dengan baik. Hah? tampilkan itunya. Saya Oh, nggak ada boleh. sih. Heeh. Siap. Ya, yang pertama apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Yang udah baik apa ya Pak? Yang sudah kita ini cakap-cakap tadi. Kita secara umum aja lah Pak, nggak usah punya saya, punya Pak Fatur. Secara umum aja yang udah baik apa? Sudah menggunakan ini Tirta gitu Enggak. Pak? Boleh Pak? Saya sebenarnya gini Bu, mohon maaf izin Bu, tulisannya kurang besar. Oh, Mata kurang saya gede? kurang ini Bu. Siap. Heeh. Iya, siap. Iya, iya Pak. Maaf. Saya tutup kameranya ya Bu. Takut nanti Ya? ini lagi apa? Saya tutup Oke kameranya Pak, ya Bu, ya. takutnya down lagi ya Bu. Takut Iya, tiba-tiba siap. keluar lagi. Izin ya Bu. Siap Pak Fatur. Ya. Ya kalau saya pribadi sudah sesuai Bu. Kenapa? Karena baik dari saya tadi sebagai coach dan sebagai coach itu sudah sesuai coaching Tirta gitu loh. Yang pertama tujuannya, tujuannya si coach itu seperti apa, menghadap coach itu kan udah gitu si coach juga mengidentifikasi masalahnya gitu. Jadi memberikan Iya. pertanyaannya langsung mengidentifikasi masalah si coach. Kalau saya pribadi Oke. sih sudah ini loh sudah bagus itu. Sudah Udah baik gitu. gitu ya. Sudah baik, udah gitu sudah mengidentifikasi masalahnya, terus si coach itu sendiri ya merencanakan aksinya gitu loh. Iya. Merencanakan aksi yang akan diselesaikan dengan masalah dia sendiri, dia sebagai coach itu. Iya. Kalau Berarti sebenarnya sih jadi ya pertanyaan yang sudah pertama itu sudah berjalan dengan baik gitu ya Pak, karena sudah mengikuti tahap-tahap Tirta gitu ya Pak ya. ya betul betul. Tapi dari apa yang sudah kita lakukan pastinya adalah Pak mungkin yang perlu ditingkatkan. Ini pertanyaan yang kedua nih, kira-kira apa ya yang perlu ditingkatkan? Kalau saya sih gini Bu, untuk masalah ini untuk apa untuk kita sebagai coach ini kan harus tahu dulu apa ya, mengerti atau memahami identifikasi masalah si kucing gitu loh Bu. Karena gini, kelemahan kita itu ketika si coach ini tidak bisa mengarahkan atau memberikan pertanyaan yang bisa Coach ya Pak ya? si coachnya Coach itu ya? bisa si coach itu menggali kepada ini kepada apa kepada indikasi masalah si coach. Ini kan kadang-kadang nanti si coach sendiri akan bingung gitu loh. Oh iya. Itu aja sih. Iya, Ya jadi yang kondisinya perlu kan gini. ditingkatkannya di coach ya Pak. Coach itu harus bisa memberikan pertanyaan yang mungkin dapat ditangkap dengan baik oleh coach gitu ya Pak ya. Jadi coach Ya, itu enak gitu menjelaskan apa permasalahannya, ya apa rencananya. permasalahannya. Nah setelah itu nanti si coach juga artinya ketika si coach itu sudah menceritakan permasalahannya, ya si coach juga harus pandai juga mengarahkan atau menggali potensi si coach untuk menyelesaikan masalah tersebut. Aksinya seperti apa, gitu loh. Kalau yang terakhirnya tanggung jawab, saya yakin hanya kembali kepada komitmen si coach Iya, sendiri. Gitu. Ketika si coach itu sudah menyampaikan rencana aksinya, si iya, coach itu hanya ini aja, menegaskan hanya menegaskan tentang komitmennya. komitmennya, tanggung Iya, jawabnya dengan rencana aksi itu. Yang dua itulah yang kita memang harus belajar lagi Bu tentang mengidentifikasi masalahnya. Yang kedua tentang menggali potensi si Uci untuk bisa menyelesaikan
masalah tersebut. Masalah yang dihadapi. Dengan apa? Dengan pengetahuan ataupun dengan pengalaman si Kuci. Seperti itu sih. Itu aja mungkin Bu, kalau saya pribadi. Iya. Kalau Ibu Ini Pak, Siswati gimana? selanjutnya, Kenapa? selanjutnya nih, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Apa ya? Apa yang Kalau sebelum ya menguasai inilah ya. ya kalau untuk kehadiran penuh itu, dalam kehadiran penuh itu artinya gini, baik si coach atau si coach itu intinya gini, pada si coach ini tidak menggurui Bu. Ya, Nah, tidak menggurui, dia hanya sebatas sebagai pendengar. ya betul Nah, betul. sebagai pendengar, seperti itu aja. Nah, kalau memang si coach ini memposisikan sebagai pendengar yang baik, gitu kan, saya yakin kondisi coaching ini akan berjalan dengan lancar, gitu. Ya, tapi Kalau kalau yang sebelum nih Pak, yang sebelum coaching, maksudnya, sebelum coaching, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present sebelum coaching gitu? Maksudnya untuk mempersiapkan coaching itu biar bisa berjalan dengan baik iya, itu ya. maksud saya gitu. Artinya gini, ketika si coach itu dia memposisikan si coach itu sebagai ini, sebagai pendengar baik, gitu loh. Saya yakin itu akan terjadi kondisi present atau kehadiran penuh gitu. Si coach itu akan membicarakan atau menyampaikan sesuatu yang dialami si coach sendiri gitu loh. Artinya memang memposisikan si coach ini memang sebagai pendengar yang Sebagai baik. pendengar, iya siap berarti, iya sebelumnya dia udah siap gitu Pak ya. Iya, Kadang-kadang ini Pak, memang saya juga ngalami Pak, maksudnya dalam kehidupan sehari-hari itu kadang-kadang memang ada sih sebenarnya banyak sih peluang-peluang teman itu pengen jadi coach, tapi kita nggak sadar tuh Pak. Sebelum ada ilmu ini kita nggak sadar. Ketika iya. mereka bercerita, bukannya kita jadi pendengar yang baik, malah kita gantian nyeritakan masalah kita. Akhirnya curhat. Ya Pak, Kalau itu udah salahnya curhat nanti gitu Pak. sudah curhat dan akhir-akhirnya Malah gibah. curhatan Pak akhirnya. Akhirnya gibah ngomongin yang lain. Iya Pak, itu jadi kayak gitu Pak. Pengalaman saya pikir-pikir, oh iya juga ya, kadang-kadang teman itu kalau cerita sama kita itu pengen didengarkan. Malah kita Betul, balik cerita. betul. Ya Nah, ini kalau kira-kira menurut refleksinya kayak gitu saya, ya. kalau menurut Ibu Siswati gimana? Kalau menurut saya seperti itu. Jadi ketika kita memang adanya kondisi present atau keadaan penuh sebelum coaching, ya itulah kita sebagai coach itu sadar gitu loh. Ya, Bahwasanya si coach ini mau ngobrol gitu loh. Mau ya, ngobrol tentang sepakat Pak saya permasalahan Pak. dia gitu loh. Nah, coach ini ya memposisikan sebagai pendengar baik gitu loh gitu. Ya, Seperti siapa? itu Ini aja sih. menyadarkan saya juga ini Pak. Saya sepakat Pak. Siap-siap. Ya. Ya kalau Jadi dari Ibu kondisi sendiri gimana, Bu? Pendapat Ibu? Jangan pendapat terus, Ge. Bingung saya kalau saya. Ya, saya sepakat dengan Pak Fatur. Jadi ya kalau sebelum melaksanakan coaching itu ya dari sini saya juga menyadari gitu bahwa kemarin-kemarin saya juga kurang pas. Seharusnya saya kalau mau ada rekan kita mau apa ya menjadi seorang coach walaupun tidak disadari, tidak direncanakan gitu ya. Seharusnya kita itu ya harus siap gitu ya memposisikan diri ketika sebelum kegiatan coaching itu kita harus mempersiapkan diri bahwasanya seorang coach itu tugasnya adalah menjadi pendengar yang baik. Dan pada saat Betul. pelaksanaan pun, nah itu komitmen harus dilakukan tetap pada prinsip coach untuk tetap menjadi pendengar. Jadi kita hanya Ya. mendorong bagaimana coach itu bisa mengeluarkan potensi yang mereka punya berdasarkan pengetahuan mereka, berdasarkan Betul. pengalaman mereka untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Jadi Iya, tugas kita jadi kan bagaimana kayak mendorong gitu si coach, nah itu untuk mengeluarkan ya, potensi-potensi mereka. betul.
Jadi kan pada dasarnya kan untuk apa ya, untuk terjadinya kondisi flash ini, kehadiran penuh ini kan, si coach ini kan pasti kan sebelumnya kan ini apa meminta waktu ke kita. Nah, Iya, ketika dia meminta waktu itu kan, jadi kan artinya ya gampangnya si coach ini mau curhat lah gitu loh. iya, Nah, ketika dia mau curhat itu kan, nah kita sebagai kawannya atau temannya gitu kan sudah langsung memposisikan sebagai coach itu kan, bukan sebagai sebagai guru untuk menggurui gitu loh, seperti itu. iya, Ya betul. menurut saya seperti itu sih, Bu, Iya, gitu. Pak. Kalau kita memang mau coaching itu berjalan dengan kehadiran penuh atau kondisi presence gitu. Setuju juga dengan pendapat Ibu tadi itu. Sip, paten. Sekarang ke sini, Pak. Yo. Pertanyaan untuk Koci. Nah, ini apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Ya, berarti ini perasaan Koci nih. Iya. Jadi mana nih tadi saat Ya kegiatan kalau coaching? kalau coach ini perasaannya ketika memang si coach itu sebagai pendengar yang baik gitu kan, pendengar yang baik, terus dia mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan kepada yang identifikasi masalah dia, udah gitu rencana aksi dia gitu. Saya yakin si coach itu akan merasa lebih nyaman Ya, dengan si coach itu, atau dengan apa ya, dengan terjadinya kucing ini seperti itu. ya. Saya setuju, Pak. Jadi di sini perasaan si Koci ya tentunya yang pertama merasa nyaman karena dia itu merasa didengarkan gitu, Pak. Betul, Ya. betul. Yang, ya. Intinya jangan sampai nanti kalau si kucing ini tidak nyaman, berarti kan memang yang seharusnya tujuan si kucing itu, ya sebenarnya si kucing ini punya gitu loh, sebenarnya bisa menyelesaikan sendiri gitu. Cuman ketika dia menceritakan permasalahan ini, mudah-mudahan ya merasa lapang gitu loh. Ya, Walaupun dari dia lega. sendiri bisa Walaupun dia sendiri yang menyelesaikan. menyelesaikan, ya. Nah, gitu, Tapi kan seperti itu. tetap ini Pak ada apa ya? Hmm. Distimulus kan sama si Iya, coach itu. Dia dapat betul. stimulus. Akhirnya yang tadinya potensi itu nggak keluar, akhirnya jadi Hmm. keluar karena dia udah Hmm. yang apa menyampaikan gitu ya Iya, unek-uneknya, dia udah iya, lapang gitu ya, dia iya, didengarkan, akhirnya nyaman. iya. Kemudian Ya, ya, karena gini, Bu, ya kadang saya sampaikan tadi, pada dasarnya si kucing ini sebenarnya bisa menyelesaikan permasalahan ya, dia. Dia punya pengalaman atau mungkin dia tahu cara menyelesaikan masalah tersebut. Cuman kan dia hanya apa ya? Hanya butuh pendorong, ya apa itu namanya? pendorong ataupun dia pengen dia penguatan. Bener nggak sih apa yang dilakukan saya ini gitu loh. Penguatan. Penguatan Ya, atau kebenaran gitu loh, pembenaran apa yang direncanakan nanti untuk masalah ini bener nggak sih menurut kamu gitu loh, seperti itu. ya. Ketika dia curhat Kemudian dengan awaknya seperti itu, ya. Kemudian ya yang dikhawatirkan jelas gini yang loh. terakhirnya itu Pak, Mm-mm. si coach itu ya merasa lebih tercerahkan gitu ya. Kalau Betul, sebelumnya betul, abu-abu gitu kan, dia ada iya, masalah gitu, ragu mau melangkah gitu kan. iya, betul, Setelah proses coaching jadi lebih tercerahkan gitu ya Pak ya. betul, Gitu nggak betul, ya? betul. Ya karena tadi itu Bu, dia hanya pengen ada pengakuan bahwasanya ini loh, aksi saya lakukan ini benar nggak sih gitu loh. Ada Ya. dukungan nggak sih dari kawan itu gitu, seperti itu. Sebenarnya kalau dia pun tidak curhat dengan kawannya, dia sebenarnya bisa, cuma ya itu apa yang disampaikan Bu Sis, keraguan-raguan, keabu-abuan Ya. gitu, khawatirannya aja, kekhawatiran ketika dia sudah curhat terus menyampaikan masalahnya, terus menyampaikan rencana dia untuk menyelesaikan masalah itu, saya yakin dia sudah lapang gitu, seperti Ya, itu. betul, Pak. Saya ini ya hentikan ya. Udah kan Siap, sampai sini siap, aja kan? siap Bu. Jadi ini sepertinya teman-teman kita kayaknya lama Pak, coachingnya belum selesai.
Apa kita mau diulang nggak? Apa cukup? Kita tunggu dari ini aja hasil rekaman dari Pak Saprijal. Ya, tapi Kalau alhamdulillah dari tadi ini merekam kok Pak, dari tadi alhamdulillah. Jadi insya Allah mudah-mudahan terekam lah. enggak gini sih Bu, kalau saya tekankan itu kan kemarin itu intinya gini, ketika memang kita diberikan waktu 15 menit, berarti kan kita harus mengira-ngira skripnya ataupun percakapan yang harus disampaikan. Gitu. Seperti itu. Ya, Iya, ya kalau di itu contoh kan itu saya masalahnya lihat kan ada 6 menit, 7 menit, 8 menit, 10 menit sih kalau saya lihat di contoh-contohnya itu. iya. Karena kemarin itu saya dengar itu kan coach-nya itu tidak terarah gitu loh. Terarahnya gini, ketika si coach sudah menyampaikan masalahnya, terus si coach itu menyampaikan lagi. Udah gitu si coach menyampaikan lagi permasalahannya, terus menyampaikan rencananya ada beberapa rencana, akhirnya kan bingung apa yang harus dilaksanakan. Seharusnya kan kita fokus pada satu rencana gitu. Ini Berbeda ada jauh nanti. surat nih Pak Mm-hmm. dari Pak Saf. Jadi kita diminta membacakan, ternyata hasil refleksi kita tadi dibacakan Pak, berarti diisi dulu Pak. Oh gitu. Berarti pas kita tadi diskusi tadi. Yuk Sudah ya Bu ya? kita isi masing-masing dulu ya Pak. Sebentar aja diketik tadi yang kita sudah bahas tadi. Mm-hmm. Siap Bu. Sendiri-sendiri kan? Iya. Ya. Yuk kita ketik dulu sebentar. Tapi udah kita bahas tadi nih, ya kan udah Iya, selesai. sebenarnya sudah kita bahas. Tinggal Sampaikan aja masuk. sama ini di kolom ini. Tadi kami sudah sempat bahas itu, Pak. Kami Ya. Ya. Iya, pintar. apa kita langsung ngetik lagi aja, Pak? Apa maksudnya ditulis lagi aja? Iya, Pak. Saya juga ini mulai lagi mau ngetik. Kita masukin aja, Pak. Ya sudah. Ya, kita masukin dengan bahasa kita ya, Pak. Bahasa kita Siap, masing-masing. siap, siap. Ya. Saya izin ya kameranya di off kan ya. Pusis. Halo Pusis. Siapa? Kirimin sini Bu untuk yang itunya apa lembar refleksi tadi, Bu. Siap. Lewat WA Terima ya, kasih ya, Bu. WA ya. Ya, Bu.
Pak Fatur. Iya, Bu. Ini saya lagi buka LMS. Jadi yang Pak Fatur sampaikan itu kalau kita jadi pendengar itu boleh tuh Pak apa namanya menyampaikan apresiasi itu boleh. Jadi di sini mendengarkan dengan rasa. Rasa Iya, itu makanya kemarin itu kan, mohon maaf Bu, kemarin ya, yang disampaikan Bu Deni kemarin itu, yang masalah yang saya, oh begitu hebat Bu. Makanya saya bilang kemarin itu kan bukan membetulkan gitu loh, iya, tetapi kan mengapresiasi rencana dia gitu loh, untuk menyelesaikan masalah itu. Kalau kita tidak mengapresiasi rencana si Kuci, ya mungkin iya, si Kuci sendiri kan bingung gitu loh. iya, Dengan apa? Dengan pendapat atau rencana dia yang akan dilakukan. Kalau tidak ada apresiasi diskusi sendiri gitu kan, seperti itu. iya. Kemarin kan yang sempat yang ditanyakan sama Bu Deni kan seperti itu. Iya, itu ada memang Pak yang materinya yang Iya, nggak boleh ada judgement, nggak boleh ada apa ya kemarin tuh ya, nggak boleh apa itu mungkin ya, di situ ngelihatnya beliaunya. Tapi ternyata ya kalau ada yang mendengarkan dengan rasa. Rasa itu iya, apa? mm, Rasa itu receive, R-nya mm, receive, A-nya appreciate. Appreciate itu apresiasi, apresiasi. Ya, misalkan dengan memberi sinyal Anda mendengarkan, oke, ya, mengangguk, atau dengan kontak mata, itu apresiasi. mm, Kemudian A-nya lagi as, ya ajukan pertanyaan untuk memperdalam. Kemudian merangkum juga boleh. S-nya itu summarize, jadi merangkum yang Anda tangkap. Ya, gunakan kata kunci ini. Summarize ini berarti cari kata kuncinya ya. Oh, itu jadi Bu dari bla mana bla Bu? bla. Di ini Pak, di LMS Kalian sekarang 23A43. A di titik berapa? 43. A titik Berapa Bu? 43. Halaman halaman 5 ini Pak. Yang Tirta itu Pak. Ya Tirta. Kompetensi inti coaching dan Tirta sebagai alur percakapan coaching. Saya tadi mau nyari-nyari yang Tirta, terus ketemu ini rasa ini. Kemarin saya belum terlalu ini, maksudnya Saya memahami kemarin itu hanya banget. ini aja Bu, hanya apa? Hanya melihat dari ini sih ya, video itu. Sama Pak, saya itu juga cepat nangkep kalau pakai video Pak. Iya, Jadi karena saya kalau ada masalahnya materi ini yang saya utamakan lihat videonya dulu, lihat contoh-contohnya, lihat penjelasan di video itu saya iya, senangnya. saya tangkapnya Sambil seperti itu. Jadi intinya oh seperti ini gitu. ya, Ya mungkin itulah kelemahan saya karena ya malas untuk berliterasi. sama Pak saya juga. Tapi kalau saya namanya katanya ini lebih nyaman yang mana? Tapi saya cepat nangkepnya itu ya video. Saya kalau di perjalanan gitu saya pakai headset, saya pakai ini yang nonton video itu Pak. Mm-mm, Gitu. mm-mm, Misalkan saya nggak sempet gitu kan, saya di perjalanan atau iya, apa kan bisa nonton video pakai headset. iya, Jadi tetap bisa kalau membaca ini kan harus perlu pemahaman ekstra. iya karena gini, kalau saya sih nggak tahu ya dari dulu sih, dulu itu memang karena mungkin saya juga ya orang mengakui saya ini orang esak gitu, jadi hanya sekilas membaca itu dapat menyimpulkan gitu. Makanya itu Iya, kalau saya baca dengan berparagraf-paragraf, mungkin saya gampang jenuh dibandingkan iya, dengan ya membaca rangkuman atau simpulan saja, dibandingkan iya, dengan melihat video atau audio gitu loh. Saya iya lebih benar lebih Mas. mudah yang mendengarkan atau menyaksikan gitu loh, Iya, yang dibandingkan saya dilarang membaca. itu memberikan asumsi nih Pak. Ada ketemu nih, memberikan asumsi, melabel atau judgement, Mm-mm. asosiasi, mengaitkan dengan pengalaman pribadi itu nggak boleh tuh disangkut-sangkutin dengan nah itu nggak boleh. Ya iya, misalnya gini, Maksudnya dia sangkut-sangkutin ketika misalnya gini, Bu Cis ini menyampaikan rencananya dia akan seperti ini kepada
kepala sekolah gitu, atau seperti ini nanti akan disampaikan pengawas. Nanti si coach itu jangan membandingkan atau apa ya, memberikan cerita tentang pengalaman Pengalaman dia. pribadi ya. Iya, tidak. Ya itu kita hanya apa ya, memberikan Jadi pendengar yang baik. apresiasi, Iya. terus Oh, tadi rasa tadi. meyakinkan bahwasannya ya rencana dia itu baik gitu, bagus gitu. Cuman Iya. kita mempertegas komitmen rencana dia seperti itu. Udah dikirim ya Bu tadi Bu? Sudah Pak, sudah. Udah selesai Bu? Udah diisi? Ini belum Pak, masih proses. Itu nanti yang lembar refleksi ini nanti akan di-upload atau tidak ya Bu? Kurang paham juga Pak. Tapi tadi kata Pak Saf tadi diisi aja, tadi upload entah enggak, nanti dilihat nanti gimana. Tetap kita isi aja. Oke. Bu, Ya Pak. WhatsApp itu ini loh, ngasih itu apa, ngasih tahu di chat. Oh, saya belum baca, maaf. Ibu jawab aja siapa gitu, jawab aja. Hmm.
Bu Sis, Siap. Siap, Pak. kayaknya kepala sekolah sampai galau ya. Kenapa tuh? Buat Kemarin status? bukan sih, kemarin ini konsultasi masalah ini masalah apa? Masalah fingerprint. Oh, fingerprint. Oh, Ya berkaitan yang mungkin yang di kunci tadi itu. iya. Jadi tahu deh. Karena saya sampaikan gini gitu, kata saya waktu sebelumnya memang ada kerjasama antara Telkomsel dengan sekolah berkaitan